Pemirsa, minyak goreng bersubsidi minyak kita langka di pasar tradisional di sejumlah daerah. Akibatnya harga minyak kita melonjak tembus Rp23.000 per liter. Ketersediaan minyak goreng subsidi merek Minyak Kita di Pasar Palmerah, Jakarta mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Minyak Kita kemasan 2 liter dijual sekitar Rp32.000. Namun saat pasokan tidak berasal langsung dari Bulog, harga jual bisa menembus Rp40.000. Sejumlah pedagang menyebut tidak semua toko mendapat pasokan langsung sehingga distribusi dan harga di lapangan menjadi tidak merata. Harga minyak kita ukuran 2 liter, saya jual untuk mendapatkan dari Bulog, itu kita jual dengan harga Rp32.000 per 2 liter. Seperti itu. Tapi kalau kita mendapatkan dari minyak kita di luar Bulog, itu kita jual 40. 40.000? Iya. Terkait dengan stoknya sendiri, apakah aman atau seperti apa, Bu? Sudah mulai menipis untuk saat ini. Kelangkaan minyak goreng subsidi Minyak Kita juga terjadi di pasar semi modern di wilayah Cibadas, Sukabumi, Jawa Barat sejak 1 bulan terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Kalaupun tersedia di pasaran, harga jual Minyak Kita tembus Rp23.000 per liter yang semula Rp19.000. Harga ini dinilai melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Gimana, ada nggak? Nggak ada nih, tiap itu kios pada nggak ada, kosong ya. Kenapa ya? Memang barangnya susah atau langka, Bu? Nih? Susah juga, langka. Memang harganya berapa, Bu, kayak tahu, Bu? Agak mahal. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak agar ketersediaan Minyak Kita kembali normal. Sementara pemerintah berencana menyesuaikan harga eceran tertinggi Minyak Kita dalam waktu dekat, menyusul fluktuasi harga bahan baku, khususnya crude palm oil atau CPO di pasar global. Dari Jakarta dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat berkurangnya pasokan, harga cabai merah di Bandung Barat mencapai Rp120.000 per kilogram. Tidak hanya harga cabai, harga sayuran juga ikut naik. Sudah 1 pekan terakhir, harga cabai dan sayuran di pasar tradisional Curug Agung, Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan signifikan. Cabai merah Tanjung dari sebelumnya seharga Rp60.000 per kilogram, kini mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga karena petani gagal panen. Kenaikan harga juga dikeluhkan oleh penjual dan pembeli. Kita sih keberatan ya Pak ya, apalagi naik yang signifikan. Tapi kan namanya buat menghidangkan keluarga mau nggak mau kan, iya harus dibeli walaupun jadi diatur-atur kan gitu. Jadi lebih prioritas lah gitu. Penjual dan pembeli berharap pemerintah secepatnya bisa menstabilkan harga agar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali normal. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dolar Amerika Serikat Rp18.000 berdampak pada harga pangan. Omset warteg pun menurun. Dan berikut liputan rekan Amrina Rida. Beberapa hari terakhir ini kita ketahui bersama bahwa nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Di mana sekarang $1 Amerika Serikat ini setara dengan Rp18.000. Ini berbeda pada awal April yang masih berada di angka Rp17.000. Nah tentunya kenaikan dolar ataupun juga pelemahan rupiah ini berimbas pada sejumlah kenaikan harga-harga bahan pangan di pasaran. Dan juga masyarakat ini mengeluhkan harga-harga makanan di warteg yang juga katanya mengalami kenaikan. Nah saat ini kami berada di salah satu warteg yang ada di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Kita akan coba tanyakan ke pihak warteg begitu ya, bagaimana pada akhirnya apakah berimbas pada kenaikan harga-harga makanan di sini. Oke, kita tanya dulu. Halo, selamat pagi Mas. Boleh kenalan nama Masnya siapa Mas kalau boleh tahu Mas? Putra. Oke,
Mas Putra, Mas, ini aku mau tanya sedikit, Mas. Ini kan beberapa hari terakhir ini dolar semakin menguat, nilai rupiah melemah. Nah, katanya bahan-bahan baku makanan di pasar ini mengalami kenaikan, gitu. Nah, aku mau tanya dulu, kalau dari pihak warteg di sini, apakah memang benar ketika membeli bahan baku naik nggak sih harganya di pasar gitu, Mas? Ya kalau bahan-bahan sih naik ya Kak. Kalau kayak tempe, sayuran, kayak cabai yang paling naik sih, seperti itu. Gimana cara warteg ini mensiasatinya? Apakah menaikkan harga porsi makanan di sini atau mengurangi atau seperti apa sih, Mas? Kalau untuk porsi makanan kita tetap sama sih Kak, cuman kalau beli sayurnya aja gitu kita nggak bisa 3.000 karena sayurnya naik kan, jadi seporsi 5.000. Untuk yang 5.000 itu lauknya aja Kak. Kalau misalkan nasi sama sayur itu tetap kita hitung 3.000 sayurnya. Ini udah berapa lama Mas dilakukan kayak gini gitu, mulai dilakukan kenaikan harga satu porsi gitu? Ya pas dolar naik Kak, iya sayurnya naik, harganya naik semua kayak gitu. Mas, tapi kalau boleh tahu, selama beberapa hari terakhir ini ada kayak kerasa penurunan pelanggan yang datang juga nggak sih? Pasti sih, pasti iya. Iya, karena rupiah melemah ya. Ya harapannya sih rupiahnya jangan naik ya, dolarnya jangan naik. Terus biar balik lagi seperti dulu pelanggannya seperti itu. Iya. Terima kasih Mas Putra atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Mas. Nah pemirsa, itu tadi adalah sedikit keterangan dari Mas Putra yang merupakan salah satu pegawai di warteg ini yang menyampaikan bahwa nampaknya memang adanya pelemahan dolar terhadap dolar Amerika Serikat ini membuat sejumlah makanan-makanan di sini porsinya harganya dinaikkan, yang biasanya bisa Rp3.000 sekarang di angka Rp5.000. Nah tentunya ada harapan besar dari masyarakat dan juga pemilik-pemilik warteg begitu agar pemerintah bisa menerapkan kebijakan untuk nantinya bisa menstabilkan ekonomi sehingga pendapatan mereka dan juga situasi ekonomi sekarang bisa kembali seperti sedia kala. Dari Jakarta, Amarina Rida, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik menyelamatkan diri. Kepanikan terjadi saat gempa berkekuatan 7,7 magnitudo melanda kota Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berupaya menyelamatkan diri. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami berstatus siaga di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Ada pas di warung, terus sementara jualan, pas gempa langsung lari keluar. Terus ini kan Ibu lihat setelah ini suasana bagaimana sekarang? Kenapa nih langsung datang di laut ya, bagaimana keadaan di laut, Mar? Paling memang tenang-tenang sih. Tapi orang tetap waspada dong. Mereka apa langsung lihat? Takutnya air surut. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo ini berpusat di 236 km dari Kabupaten Sangihe dengan kedalaman 106 km. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.